Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Yang saya hormati guru saya juga Bapak Muhammad Iman Firmansyah SPDI MAG, yang saya banggakan, yang saya hormati juga para panitia ya, pengurus tutorial SPAI. Yang saya banggakan adinda para mahasiswa dari Fakultas Olahraga, kemudian Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, FPMIPA, dan FPTK. Alhamdulillah kita pada kesempatan sore ini, Ahad 18 Oktober 2020, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa menimba ilmu, berdiskusi, untuk menambah pengetahuan kita. Sebelum dilanjut, marilah kita bersama membuka acara ini dengan bersama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, para mahasiswa, sebelum dilanjutkan juga, saya ingin dengar ya jargon dari tutorial SPAI. Anda sudah hafal semua ya? Silakan di unmute-kan mic-nya. Silakan di unmute-kan mic-nya. Kita mulai jargonnya. Kalau saya bilang tutorial SPAI, Anda bilang kuliah cerdas, kerja ikhlas, selalu istiqomah, Allahu Akbar. Ya, sudah paham. Baik. Tutorial SPAI. Kuliah cerdas, selalu istiqomah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik. Ya. Kalau di masjid secara normal rempek, serempak, dan enak didengar ya. Kalau di Zoom kita maklumi karena satu sama lain ya, entah jaringan dan sebagainya, itu menjadi kendala kita bersama. Alhamdulillah kita pada sore ini akan ya melakukan seminar pendidikan agama Islam tutorial SPAI ya, kalau bahasa lainnya FGD, fokus ke group discussion kalau kita namai ya oleh para pengurus, dengan tema penerapan Islamisasi sains dalam beragam disiplin ilmu. Tentu kita nanti akan membahas apa sih pengetahuan itu. Ya, pengetahuan kita tahu bahwasanya melalui panca indera kita, lewat membaca, lewat mengenal satu sama lain, lewat melihat, lewat apapun itu, maka kita akan mendapatkan pengetahuan. Sedangkan ilmu pengetahuan adalah aktivitas intelektual kita ya, yang mana kita sebagai mahasiswa, sebagai insan akademisi gitu kan, maka akan lebih mengenal atau akan lebih bisa menggali tentang berbagai disiplin ilmu. Anda yang di prodi EPOK silahkan melanjutkan tentang penggalian atau keilmuan Anda yang di FMIPA, PBS, dan FPTK sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, untuk tema yang sekarang yang diangkat Islamisasi sains, tentu dari beragam disiplin ilmu tersebut kita masukkan atau kita integrasikan, kita kaitkan dan koneksikan dengan apa? Dengan yang namanya Islam. Ya, Islam sumbernya adalah Al-Quran. Di dalam Al-Quran sering kita dengar atau pernah Anda juga dan pasti Anda sudah mengetahui ayat pertama di dalam Al-Quran yang turun itu adalah surat Al-Alaq yang bunyinya adalah Iqra. Nah, ini tidak hanya membaca yang sifatnya tersurat, tapi tersirat juga. Kita tidak hanya diperintahkan membaca Al-Quran saja,
Dan kita juga tidak hanya diperintahkan untuk membaca misalkan buku-buku pengetahuan saja. Jauh dari itu ada yang namanya ayat kauliyah, ada yang namanya ayat kauniyah. Ayat kauliyah hanya terbatas yang ada dalam Al-Quran saja, sebanyak 114 surat, 6.236 ayat saja. Namun ayat kauniyah ini yang sangat banyak. Nah, mudah-mudahan di dalam FGD sekarang, dalam tutorial SPAI, kita mendapatkan pengetahuan pencerahan dari para penyaji yang luar biasa. Oleh karenanya saya akan mengenalkan para penyaji pada kesempatan hari ini. Insya Allah penyaji yang luar biasa ini kita datangkan dari Pendidikan Teknik Agroindustri A yang diwakili oleh Ajeng Salsa. Ya, Ajeng Salsa sudah hadir ya. Yang kedua dari Pendidikan Fisika B, ada Upar Suparta. Kemudian yang selanjutnya penyaji ketiga dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Perancis A, yaitu Yogaswara Permana. Kita lihat bagaimana perspektif dari keilmuan ini. Islamic Science itu seperti apa sih? Ya, nanti kita dengarkan masing-masing prodi menyampaikan argumentasinya. Nah, kemudian nanti juga di akhir kita akan mendengarkan dari dosen narasumber, yaitu dari Bapak Muhammad Iman Firmansyah, SPDI MAG. Seperti apa sebetulnya? Jangan banyak berbicara lebar panjang ya. Kalau saya hanya moderator, nanti lebih menarik lagi kita dengarkan masing-masing penjelasan dari para penyaji tersebut. Baik, para mahasiswa, para penyaji, berusaha narasumber, dan panitia yang saya hormati, kita langsung saja dengarkan pemaparan yang pertama dari Teh Ajeng Salsa, perwakilan dari Pendidikan Teknik Agroindustri A. Silahkan Ajeng Salsa untuk menyampaikan pemateriannya. Waktunya tidak panjang ya, 5 menit dimaksimalkan. Silahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak atas maaf Pak, saya sebelumnya tidak bisa untuk on cam karena kendala jaringan. Jadi saya di sini akan off cam. Ya, yang penting nanti pembahasannya jadi jelas ya. Kalau memaksakan untuk dilihat cam-nya daripada jaringannya tidak jelas ya, nggak apa-apa ya. Silahkan lanjutkan. Ya, suaranya belum terdengar. Kalau yang lain mendengar suaranya enggak? Kalau saya belum mendengar. Tidak Pak, tidak terdengar. Tidak, Pak. Ya, Ajeng belum terdengar suaranya katanya, dan saya juga belum mendengar. Takutnya jaringan saya gitu maksudnya. Sebelumnya mohon maaf Pak, saya tidak bisa on cam karena di sini cam saja. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Yang penting audionya jelas. Nggak apa-apa di off cam. Baik, terima kasih Pak. Di sini saya akan menjelaskan penerapan Islamisasi sains dalam beragam disiplin. Pendidikan Islam hingga saat ini masih dianggap mampu menghadapi perubahan dan menjadi titik pusat terhadap globalisasi kebudayaan. Setidaknya terdapat 3 faktor yang menjadikan model pendidikan Islam bersifat statis dan tertinggal. Pertama, subjek pendidikan Islam masih berorientasi pada masa lalu dan bersifat normatif serta tekstual. Lalu kedua, masih kentalnya sistem pengajaran maintenance learning yang bercirikan lamban, pasif, dan menganggap selalu benar terhadap warisan masa lalu. Ketiga, masih ada pandangan ilmu secara substansial antara ilmu agama dan ilmu umum. Lalu dalam mendalami ilmu, kaum muslim lebih mengutamakan kesalehan.
ilmu hanya diabdikan guna menyembah Allah, untuk beribadah daripada untuk kemajuan kemanusiaan. Sebagai contoh, orang Islam mempelajari kompas untuk menentukan kiblat sholat, mempelajari ilmu perbintangan untuk menentukan waktu puasa, dan lain seterusnya. Hal ini tentunya berbeda dengan orang Barat yang mempelajari ilmu-ilmu tersebut untuk tujuan rasional dan praktis sehingga melahirkan industri seperti pesawat terbang, kapal laut, dan sebagainya yang berguna bagi kemanusiaan. Lalu di sini ada Al-Ghazali misalnya, mengklasifikasikan disiplin ilmu menjadi 2 kelompok, yaitu pertama, ilmu yang wajib dicari dan menjadi tanggung jawab setiap muslim atau fardu ain, seperti ilmu tauhid dan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan ibadah. Lalu yang kedua ada ilmu yang wajib dicari dan menjadi tanggung jawab sekelompok umat Islam atau fardu kifayah, seperti ilmu kesehatan, ilmu fisika, ilmu kimia, dan lain sebagainya. Hanya saja klasifikasi ilmu yang dibuat Al-Ghazali ini ditangkap secara sepihak oleh mayoritas generasi penerusnya, sehingga perhatian mereka terhadap ilmu yang dianggap fardu kifayah sangat rendah, bahkan diabaikan. Padahal Al-Ghazali itu sendiri adalah seorang figur ilmuwan besar yang menguasai disiplin ilmu yang beragam, baik ilmu agama ataupun ilmu umum. Lalu di sini ada sinergi antara ilmu pengetahuan sains dan ilmu agama. Hubungan ilmu agama dan ilmu pengetahuan di dalam Islam ini ibarat 2 sisi mata uang yang berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan. Penggunaan ilmu pengetahuan tentunya tidak dapat dipisahkan dari keimanan kepada Allah, dari ajaran-ajaran, dari aturan, dari nilai-nilai atau prinsip-prinsip umum yang disampaikan kepada manusia melalui wahyu. Ilmu pengetahuan di dalam Islam juga dikembangkan melalui budaya kemanusiaan setelah dipisahkan dari benar dari salahnya, lalu baik dari buruknya, atau dari hak dari batilnya. Tetapi karena pergeseran waktu dan perkembangan pemikiran, kini antara agama dan sains akan menjadi terpisah-pisah. Agama menjadi garapan para agamawan dengan iman dan akal budi sebagai sarana pemahamannya, sedangkan sains merupakan ajang bagi para ilmuwan dengan akal budi tanpa iman sebagai sarana utama analisisnya. Pemisahan ini tentunya akan menimbulkan kepincangan-kepincangan yang merugikan. Agama tanpa dukungan sains menjadi tidak mengakar pada penalaran atau realitas, sedangkan sains yang tidak dilandasi asas-asas agama dan sikap keagamaan yang baik akan berkembang menjadi liar dan menimbulkan dampak kerusakan. Lalu di sini ada pemikir Islam kontemporer yang ingin membangkitkan kembali gerakan Islamisasi pengetahuan. Di sini ada menurut Al-Faruqi, pendekatan yang dipakai dengan menuang kembali seluruh pengetahuan Barat dalam kerangka Islam, yang dalam praktiknya tak lebih dari usaha penulisan ulang buku-buku teks dalam berbagai disiplin ilmu dengan wawasan ajaran Islam. Sedangkan yang kedua, menurut Ziauddin Sardar, Islamisasi ilmu harus dimulai dengan membangun pandangan dunia atau worldview Islam dengan titik pijak utama membangun epistemologi Islam. Hanya dengan langkah seperti ini, kita akan benar-benar menghasilkan sistem ilmu pengetahuan yang dibangun atas prinsip Islam. Lalu sebenarnya, gerakan ini melebar ke arah 2 sasaran yang berbeda sehingga melahirkan 2 kubu. Kubu yang pertama dipelopori oleh yang pertama tadi, Ismail Raji Al-Faruqi dengan dukungan Syekh Muhammad Naqib Al-Atas ingin menghasilkan sistem ilmu yang lebih komprehensif dalam memahami semesta dan isinya ini agar dapat dipergunakan seluruh umat manusia. Lalu sedangkan kubu kedua yang dipelopori oleh Ziauddin Sardar berpandangan bahwa Islamisasi ilmu pengetahuan lebih merupakan usaha membangun sistem Islam untuk umat Islam itu sendiri, yaitu dengan cara membangun sistem yang mandiri dan steril dari sistem Barat yang mendominasi saat ini. Lalu dengan sistem yang dimotori Ziauddin Sardar ini dilakukan dengan upaya agar kita hidup dengan semangat cara-cara Islam. Dan akhirnya
Pada titik temu dari dua pandangan ini adalah untuk pertama kalinya Islamisasi ilmu lebih diarahkan bagi kepentingan umat Islam. Nantinya apabila sistem ini menjadi dominan pada suatu saat, dengan sendirinya ia akan bermanfaat untuk seluruh umat manusia. Terima kasih sebelumnya. Saya kembalikan ke... Oh, sudah? Baik. Tadinya saya menunggu-nunggu dari Ajeng ini apa sih misalkan islamisasi yang dalam prodinya, misalkan pengetahuan tentang agroindustri dikaitkan dengan islamannya. Kalau ini kan masih secara umum, tapi nggak apa-apa, pasti nanti saya yakin di pertanyaan nanti barangkali dari mahasiswa yang ingin bertanya akan dikeluarkan lebih lanjut ya. Baik, terima kasih penyaji yang pertama ya, Ajeng Salsa, perwakilan dari Pendidikan Teknik Agroindustri. Kemudian yang selanjutnya penyaji yang kedua dari Pendidikan Fisika B yang akan diwakili oleh yang terhormat Upar Suparta. Baik, Upar Suparta sudah siap? Oh ya, ini sudah Insyaallah tampil. siap. Nah, slide-nya sudah tampil. Ini kayaknya akan lebih khusus ya, jadi sehingga kita memberikan pengetahuan, diberikan pengetahuan oleh Upar. Silakan. Iya, jazakallah kepada kakak moderator yang telah memberikan waktunya untuk saya berbicara, dan juga untuk teman-teman semua, dan juga mungkin sini ada Pak dosen. Saya izin berbicara. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya memulai PPT ini dengan sebuah kalimat tanya gitu ya, yang ditandai dengan adanya tanda tanya, islamisasi sains gitu. Apa sih yang dimaksud dengan islamisasi sains gitu? Karena ketika saya mendapatkan tema ini sendiri, ternyata ini adalah hal yang awam bagi saya, walaupun saya di jurusan pendidikan fisika. Saya browsing-browsing dan searching gitu, apa sih islamisasi sains itu, dan mudah-mudahan gitu di sini terjawab gitu ya dengan adanya FGD ini. Karena jujur bagi saya ini adalah hal yang utama gitu. Dan kemudian ketika saya berusaha untuk mencari gitu apa itu islamisasi sains, setidaknya saya mendapatkan dua pengertian dari dua orang gitu. Yang pertama dari Al-Faruqi, bahwa Islamic Science itu adalah usaha untuk mereformasi ilmu dari ilmu sekuler menjadi ilmu yang Islami. Kemudian yang kedua adalah dari Hussein Nasr. Beliau mengatakan bahwa Islamisasi sains itu adalah usaha untuk menerjemahkan pengetahuan Barat ke bahasa yang mudah dipahami oleh umat Islam. Baik, itu awalannya. Kemudian selanjutnya saya akan berangkat ke dasarnya dulu. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Moderator bahwa dasar dari Islamisasi sains salah satunya adalah Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, di mana di ayat satunya dijelaskan, di mana di ayat satunya Allah berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di sini ada perintah membaca, tetapi diikuti dengan perintah selanjutnya, yaitu bismi rabbikal ladzi khalaq, itu dengan menyebut nama Allah. Arti membaca di sini tadi juga sudah dijelaskan bahwa tidak hanya membaca secara tekstual, tidak hanya membaca ayat-ayat Qur'aniyah, tetapi juga membaca ayat-ayat kauniyah. Dan tentunya kedua ayat ini, ayat Tuhan ini harus diikuti dengan bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Allah, sehingga harapannya tidak ada dikotomi ilmu lagi gitu ya. Kemudian dasar yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Tujuan Pendidikan Nasional, di mana kata pertama yang disampaikan di sana adalah mewujudkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini adalah tujuan pendidikan di Indonesia. Artinya setiap lembaga pendidikan yang ada di Indonesia harusnya bertujuan ke sini kan. Bertujuan bagaimana individu yang menjalani proses pendidikan ini memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka dikatakan seseorang itu belajar ketika dia mempelajari suatu ilmu, dia bertambah keimanan dan ketakwaannya. Maka ketika saya belajar fisika, maka harusnya fisika itu membuat saya lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun cabang-cabang ilmu yang lainnya. Makanya harapannya tidak ada lagi rasa minder ketika saya belajar fisika. Oh, saya mah tidak mempelajari ilmu tentang kehidupan setelah sekarang gitu. Jadi saya minder, kenapa ya saya tidak memilih IPAI. Harapannya tidak ada lagi tujuan, tidak ada lagi rasa seperti itu ya. Kemudian selanjutnya di dalam Islamisasi sains ini ada beberapa pendekatan
yang umumnya digunakan gitu. Yang pertama adalah pendekatan instrumentalistik. Di sini menganggap bahwa sains itu hanyalah sebuah ilmu, hanyalah sebuah instrumen. Jadi di sini menganggap bahwa sains itu netral. Kemudian yang kedua adalah justifikasi. Justifikasi ini adalah pembenaran sains dengan ayat Al-Quran ataupun hadis. Mungkin sudah kita ketahui banyak sekali fakta ilmiah, fakta sains yang ternyata sudah dijelaskan oleh Al-Quran 14 abad yang lalu dan baru ketemu hari ini. Salah satunya kalau saya baca gitu ya, lihat bagaimana seorang pilot Amerika, beliau menemukan bagaimana ketika seorang pilot itu naik ke luar angkasa, naik ke atas gitu, ke atmosfer yang lebih tinggi, dia merasa dadanya sesak. Dan ternyata ini sudah dijelaskan oleh Al-Quran, dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lalu. Tetapi ilmuwan barat justru malah bilang seperti ini. Oh, Muhammad itu, beliau itu sepertinya dulu memiliki pesawat terbang. Kalau 14 abad yang lalu gitu ya. Nah, pemikiran yang seperti inilah yang ingin dikikis, ingin dihapuskan dengan adanya Islamisasi sains. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan sakralisasi, di mana di sini sains atau ilmu ini tidak netral. Ilmu itu diwarnai oleh siapa ilmuwan yang mencetuskan hukum, konsep maupun fakta-fakta ilmiah, bukan fakta ya, hukum, konsep ataupun teori sains yang ia kemukakan. Di sini sains itu lebih kepada sekuler. Artinya sains memisahkan diri dari agama. Mereka menganggap bahwa sains itu tidak dipengaruhi oleh agama. Padahal seyogianya ketika kita mencetuskan sebuah ilmu, ketika kita mengeluarkan sebuah ungkapan, itu akan terpengaruhi oleh latar belakang kita. Dan di sini, di pendekatan sakralisasi ini berusaha agar bagaimana ilmu itu tidak dipisahkan dari agama. Ilmu dikembalikan lagi kepada asalnya, di mana ilmu itu adalah salah satu ayat Allah gitu ya. Kemudian yang keempat adalah dengan pendekatan integrasi. Pendekatan integrasi ini adalah menggabungkan sains barat dengan nilai-nilai Islam, mengintegrasikan, menyatukan keduanya sehingga keduanya itu bisa berjalan berbarengan gitu ya. Artinya sains yang sudah ditemukan ini diislamisasi lagi dengan nilai-nilai Islam. Kemudian yang terakhir adalah worldview, atau ada yang bilang pandangan alam, ada yang bilang pandangan Islam ya. Worldview ini adalah perspektif, pola pikir, cara pandang manusia terhadap alam itu sendiri, terhadap sains itu sendiri. Tadi di awal sudah dijelaskan bahwa sesungguhnya alam ini apa yang tertuang dan kita lihat sehari-hari ini adalah ayat Allah, ayat Tuhan. Karena sesungguhnya baik itu ayat yang tertulis dalam kitab Al-Quran maupun ayat yang kita lihat sehari-hari, itu adalah datangnya dari Allah. Maka ketika datangnya dari Allah, ketika kita mempelajari Al-Quran, kita mengingat Allah, harusnya ketika kita mempelajari alam pun mengingat Allah, seperti itu ya. Nah, kelima pendekatan ini ada yang mengambil salah satunya, kemudian ada yang setuju dengan yang satu atau dua saja, kemudian ada yang menggunakan kelimanya. Kemudian pada akhirnya dengan pendekatan yang telah dikemukakan ini diharapkan gitu ya, lahirnya sains Islam. Sains Islam sendiri ini masih banyak, ini ya kalau saya lihat itu masih banyak definisi-definisi yang ada yang bertentangan, ada yang berbicara bahwa sains Islam itu adalah bagaimana sains itu dikuasai oleh Islam. Dan saya lebih condong dan setuju kepada pendapat yang ini. Di mana maksud dari sains Islam ini adalah bagaimana Islam menguasai lagi peradaban, Islam menguasai lagi sains, sehingga isi dari ilmu itu sendiri diwarnai oleh Islam gitu. Sehingga sekulerisasi sains itu tidak lagi terjadi gitu. Karena ilmuwan barat itu. Sehingga sains itu dikembalikan lagi nilainya menjadi nilai-nilai Islam, nilai-nilai ayat Tuhan gitu ya. Makanya dosen saya bilang gitu ya, Bapak Saiful Karim, bahwa ketika seseorang belajar ilmu dengan benar, seseorang belajar fisika dengan benar, harusnya fisika dan metafisika itu bukanlah sesuatu yang harus dipisahkan, tetapi duanya berjalan secara paralel. Kemudian terakhir saya tampilkan kutipan dari seorang ilmuwan revolusioner, tapi ini dari Barat.
Tapi insya Allah kita bisa mengambil nilai di sini. Dia berkata, bagi orang yang beriman, Tuhan adalah awal, tapi bagi ilmuwan adalah akhir semua renungannya. Artinya di sini ketika ilmuwan itu netral, ketika ilmuwan itu mempelajari sains dengan benar, dia akan menemukan suatu kebenaran, yaitu adanya Tuhan. Ini sangat bertolak belakang dengan kebanyakan ilmuwan, di mana semakin ia mendalami ilmu, semakin ia tidak percaya dengan adanya pencipta. Tetapi Max Planck berkata, bagi orang yang beriman, Tuhan adalah awal, tapi bagi ilmuwan adalah akhir. Nah, ini yang diharapkan oleh kita gitu. Diharapkan oleh umat Islam adalah semua ilmuwan ketika dia mempelajari sains bukan menjadikannya sekuler, tapi ia lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari diri saya pribadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Upar Suparta ya dari Pendidikan Fisika B, luar biasa mengingatkan saya bahwasanya banyak ilmuwan-ilmuwan peraih Nobel ketika menemukan temuannya itu dapat mengantarkan kepada Tuhan. Artinya memberikan hidayah kepadanya dan mengakui akan adanya Tuhan, gitu kan. Tetapi memang di sisi lain juga banyak ilmuwan-ilmuwan juga yang karena terlalu mengagungkan akalnya sehingga pernah juga mengatakan bahwasanya ilmu ini didapat oleh aku, temuan ini didapatkan oleh aku, tidak ada Tuhan yang berkaitan dengan hal itu. Ya, tetapi itu pun ya mudah-mudahan kita doakan ilmuwan-ilmuwan baik itu Barat, baik itu yang ada di Indonesia yang belum mendapatkan hidayah dari temuan-temuannya tersebut. Terima kasih pada Upar Suparta. Terima kasih juga saya ucap tadi saya serasa muda lagi kalau dipanggil kakak ya. Alhamdulillah. Baik ya, ini memberikan juga dari hal ini tidak ada dikotomi ya antara sains dengan Islam, dan terkait pertanyaan sebetulnya islamisasi itu seperti apa nanti kita dengarkan dari dosen narasumber. Terima kasih sekali lagi Upar Suparta perwakilan dari Pendidikan Fisika B. Selanjutnya mari kita dengarkan penyajian dari Yoga Suara Permana perwakilan dari Pendidikan Bahasa Indonesia Prancis A. Baik, waktu dan sudah siap Yoga Suara? Insya Allah. Ya, siap. Silakan waktu dan kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan kurang lebih tentang penerapan islamisasi sains dalam berbagai disiplin ilmu. Saya hanya membahas tentang pendekatannya saja. Sebelumnya, saat kita mendengar istilah islamisasi ilmu pengetahuan, ada sebuah pesan bahwa ada sebagian ilmu yang tidak Islam, jadi perlu diislamkan, dan untuk mengislamkannya maka diberilah ke dalam ilmu tersebut label Islam seperti itu. Kemudian muncullah istilah seperti ekonomi Islam, kimia Islam, fisika Islam, dan sebagainya. Kemudian islamisasi dapat diartikan seperti sebuah pembebasan akal manusia dari sebuah keraguan, dugaan, dan juga argumentasi yang kosong menuju keyakinan akan kebenaran mengenai realitas, pemahaman, saling mengerti, dan juga isi dari sebuah Islam itu. Kemudian dengan islamisasi ilmu pengetahuan, umat Islam akan terbebaskan dari belenggu hal-hal yang bertentangan dengan Islam sehingga timbul keharmonian dan kedamaian dalam dirinya yang sesuai dengan fitrahnya. Di sini saya akan menjelaskan 3 pendekatan. Yang pertama itu ada labelisasi, yaitu memberikan label Islami pada suatu teori atau ilmu pengetahuan tertentu. Pendekatan labelisasi berdasarkan pada asumsi bahwa Al-Quran merupakan wahyu Allah yang bisa memberi penjelasan tentang segala sesuatu. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 89 yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri dan bermuslim. An-Nahl ayat 89. Dari ayat ini Quraisy Shihab berpendapat bahwa
menegaskan gitu bahwa Al-Quran itu tidak meninggalkan sedikit pun atau lengah dalam memberikan keterangan mengenai segala sesuatu. Dari pemahaman ini, maka segala bidang ilmu pengetahuan dapat dicari informasinya dari Al-Quran, sehingga bisa dilakukan labelisasi terhadap suatu teori. Tokoh yang melakukan pendekatan ini salah satunya adalah Maurice Bucaille dengan penelitiannya tentang Bible, Quran, dan sains modern. Dia itu merupakan dokter bedah yang berasal dari Prancis. Berkat penelitiannya, dia alhamdulillah masuk ke dalam Islam karena menemukan bahwa tidak ada satu ayat pun yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan, dan sebaliknya semua teori ilmu pengetahuan dapat dicari rujukannya dalam Al-Quran. Yang kedua, ada pendekatan aksiologis. Pada pendekatan ini, islamisasi dilakukan dengan cara menjadikan Islam sebagai landasan, kemudian tanpa mempersalahkan aspek ontologis dan epistemologis ilmu pengetahuan tersebut. Pendekatan islamisasi ini bertumpu pada aspek manusianya. Manusia sebagai pengguna ilmu pengetahuan akan menentukan arah mana ilmu pengetahuan dan teknologi itu digunakan. Kemudian manusialah sebagai pengguna yang akan memberi nilainya itu, dan akan menentukan apakah ilmu pengetahuan ini akan membawa manfaat atau akan membawa kemudaratan ke depannya. Jadi yang menentukannya itu manusia sendiri sebagai penggunanya. Jika ilmu pengetahuan itu dibawa ke arah hal positif, bakal akan menjadi sebuah manfaat. Jika dibawa ke arah negatif, bahkan akan menjadi sebuah mudarat seperti itu. Kemudian yang terakhir ada pendekatan internalisasi nilai-nilai Islam dan konsep tauhid. Dalam pendekatan ini, islamisasi ilmu pengetahuan dilakukan dengan cara memasukkan nilai-nilai Islam dalam konsep ilmu pengetahuan dan teknologi. Gagasan islamisasi ilmu pengetahuan dengan pendekatan ini dianut oleh Naqib al-Atas, kemudian Ziauddin Sardar, dan A.M. Saifuddin. Dalam konsepsi tauhid, ilmu pengetahuan pada hakikatnya adalah dari Allah yang disebut ilmu Allah. Allah sebagai Al-Khaliq, pencipta alam semesta ini, yang maha mengetahui segalanya dari yang paling kecil hingga yang paling besar, yang gaib maupun yang nyata. Karena itu Allah merupakan sumber ilmu pengetahuan. Ia adalah Al-Alim, maha mengetahui. Kemudian dalam surat Al-Hadid ayat 4 menegaskan hal ini, yang artinya dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kemudian model islamisasi ilmu pengetahuan dengan pendekatan tauhid pernah dipraktikkan oleh umat Islam pada zaman klasik yang membawa kemajuan bagi peradaban manusia. Dengan pendekatan tauhid lahir banyak sosok-sosok ilmuwan yang ensiklopedik dan integrasi, yaitu sosok ilmuwan yang selain sebagai ulama dan selain sebagai ulama ahli ilmu agama, misalnya ahli fikih, juga sebagai ahli dalam bidang filsafat, kedokteran, atau matematika. Ini misalnya terlihat di sosok Ibnu Sina, Ibnu Rushd, atau Al-Razi. Kemudian model islamisasi dengan pendekatan tauhid merupakan model yang sangat ideal dan banyak mendapat dukungan oleh sebagian kalangan. Model ini dikatakan terkesan sulit dilaksanakan, tetapi sebagian banyak kalangan pula yang beranggapan bahwa mega proyek ini merupakan sebuah keniscayaan untuk direalisasikan. Tidak bisa dipungkiri, islamisasi dengan pendekatan tauhid merupakan mega proyek dalam rangka membangun peradaban umat manusia yang lebih adil, harmonis, dan mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan hakiki dunia dan akhirat.
tambahan juga untuk islamisasi dalam bahasa. Islamisasi dalam bahasa ini sangat penting karena dengan islamisasi ini diawali dengan islamisasi bahasa. Mengapa demikian? Karena dengan bahasa kita dapat mengkomunikasikan apa tujuan kita. Dengan bahasa kita dapat mengartikan sebuah pemikiran. Dengan bahasa juga kita tahu isi dari sebuah buku. Dari bahasa juga kita tahu dari sebuah ilmu atau dari hasil bacaan, seperti itu. Bahkan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya di surat Al-Alaq, perintah yang pertama itu adalah Iqra. Iqra, bacalah. Kemudian diikuti dengan nama Allah. Maka dari itu bahasa di sini tuh bukan hanya sekedar alat komunikasi biasa, tapi dengan bahasa kita dapat menjadi orang yang lebih baik dan juga dapat memanusiakan manusia, seperti itu. Dari saya cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yoga Suara Permana ya, perwakilan dari Pendidikan Bahasa Perancis A. Alhamdulillah sudah lengkap penyajian dari 3 prodi. Nanti untuk kesimpulan dan bagaimana diskusinya akan lebih dipaparkan oleh narasumber ya. Baik, sesi diskusi karena waktu juga ya yang sangat singkat. Sebetulnya kalau berbicara tentang hal ini harusnya waktunya sangat panjang. Namun apalah daya, kita buka sesi diskusi ini untuk 2 penanya saja ya. Silakan, ada yang mau bertanya? Ya, ada sebentar, ini saya harus baca chattingan. Ya, silakan Safna Aisyah. Ya, Safna Aisyah dengan ya Safna Aisyah dulu aja, silakan. Baik, terima kasih Pak. Benar antusias. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Safna Aisyah, NIM 1800177. Saya izin bertanya mengenai pematerian tadi, penyaji yang kedua. Kan tadi pemikiran ilmuwan itu malah lebih menemukan sisi ketuhanan gitu ya, keislamannya. Nah, apakah kita harus menjadi seorang ilmuwan untuk dapat memahami itu dan memahami islamisasi sains tadi? Terus pemikiran seperti apa yang harus kita pegang untuk bisa memahaminya gitu? Terima kasih. Ya, baik. Langsung terima kasih Safna, bisa langsung dijawab aja ya sama Upar ya. Silakan. Ya. Penyaji kedua pertanyaannya. Pertanyaannya, jawabannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab. Tadi bertanya terkait bagi seorang ilmuwan, Tuhan itu adalah akhir dari semua renungannya. Apakah kita harus menjadi seorang ilmuwan gitu ketika kita ingin mengetahui Tuhan? Nah, konsep tadi dikemukakan oleh seorang ilmuwan yang non-Islam. Artinya dia awalnya itu memposisikan dirinya sebagai netral. Ketika seseorang itu emang awalnya tidak mengenal Tuhan, ketika ia mempelajari sains, maka di sana dia akan menemukan kebenaran. Bahkan dalam kutipan lainnya, dia berkata bahwa pada kesimpulan akhir dari sebuah penelitiannya, dia berkata bahwa kita sendiri, manusia itu sendiri adalah misteri yang tidak bisa dipecahkan. Artinya di sana ada sang creator gitu ya, di sana ada Allah, di sana ada Tuhan gitu yang menciptakan semuanya. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kita memahami gitu ya sains ini atau memahami ilmu ini agar kita mengenal Tuhan. Ketika kita sudah beragama, khususnya kita seorang Muslim, kita yang pertama adalah merubah pola pikir kita. Bagaimana kita meyakini bahwa alam ini adalah juga kitab Allah. Alam ini juga adalah ayat Allah. Ketika alam ini ayat Allah, Al-Quran ayat Allah, maka tidak boleh ada dikotomi mempelajari keduanya, baik itu alam maupun itu Al-Quran. Karena alam adalah ayat kauniyah dan Al-Quran juga adalah ayat Quraniyah, ayat Allah. Ketika kita belajar alam dengan meyakini bahwa itu ayat Allah, maka ketika kita belajar sesuatu, kita akan ingat kepada Sang Pencipta. Beda dengan orang yang perspektifnya itu awalnya itu tidak meyakini hal tersebut. Sekarang
gini deh, ketika terjadi gempa, kita bertanya aja kepada orang, gempa itu kenapa sih? Oh, itu ada tumbukan lempeng tektonik gitu ya. Ada yang tumbukan, ada yang sesar gitu ya, bergerak. Lalu pertanyaannya adalah, di mana Tuhan di sana? Di mana Allah? Di gempa itu di mana? Ketika kita berbicara, kita akan menjelaskannya secara sains, tetapi ketika pola pikir dasar kita tidak meyakini itu adalah ayat Allah, kita akan lupa Allah itu di mana. Jadi tadi untuk yang non-Islam, ketika dia mempelajari sains dengan betul, tidak pesimis terlebih dahulu gitu ya, dia akan menemukan kebenaran. Tinggal ketika dia menemukan kebenaran itu, dia mengakui kebenaran itu atau dia menafikannya. Kemudian untuk seorang Muslim, yang pertama adalah perspektifnya dulu. Dia mempelajari ilmu ini. Dia harus meyakini bahwa alam dan Al-Quran itu adalah ayat Allah. Tuh. Ya, baik. Semoga tidak baik, terima kasih. Ya, terima kasih Upar, Sepata. Jadi demikian ya. Terkadang dari mana awalnya dulu. Seperti dulu Stephen Hawking gitu kan, dia membuat teori teori ya, mohon maaf ini orang-orang fisika ya, tentang multiverse gitu kan. Seolah-olah galaksi ini, alam semesta ini berhamburan, pecah begitu meledak tanpa ada campur tangan Tuhan. Tetapi Allah menyatakan sendiri ya di dalam ayatnya. Nah, Allah lah yang mengatur itu semua. Tentu kalau dihubungkan dengan sains dapat menggalinya dengan teori-teori yang dimiliki masing-masing bidang ilmu. Baik, langsung sekarang pertanyaan kedua ya, dan penanya kedua yaitu Siti Fatimah dari arsitektur. Mohon maaf karena keterbatasan, cukup 2 penanya ya. Silakan Siti Fatimah. Ya. Baik, terima kasih telah mengizinkan saya untuk bertanya. Sebelumnya mohon maaf, saya tidak bisa on cam dikarenakan jaringan saya kurang stabil. Yang ingin saya pertanyakan yaitu, seperti kita tahu, pada tahun 2019, dunia heboh dengan penemuan lubang hitam atau black hole. Dan juga pada tahun 2016 juga ditemukan guncangan jaringan, yaitu mendeteksi gelombang gravitasi. Dan masih banyak lagi penemuan-penemuan yang lainnya. Nah, yang saya pertanyakan di sini yaitu, mengapa dalam 1 abad terakhir ini, tidak banyak peneliti Muslim yang mendorong penemuan ilmiah. Mengapa yang banyak malah justru peneliti dari wilayah dari barat gitu. Terima kasih. Kalau ditujukannya untuk siapa tadi atau untuk yang lain aja ya? Ya, yang lain aja. Siapa aja? Oh, baik. Kita coba aja ya dari teknik agroindustri oleh Ajeng, kemudian oleh Yogas ditambahkan. Silakan Ajeng kalau ingin menambahkan. Ajeng mungkin gangguan ya. Yogas, suara bermana? Silakan mau menanggapi atau pertanyaan dari Siti Fatimah terkait kejadian-kejadian ilmuwan Muslim yang muncul terkait hal ini. Ada Yogas? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab ya. Mohon maaf kalau tidak bisa memuaskan jawabannya, tapi sepemahaman saya mengenai fenomena mengapa tidak ada atau jarang sekali ilmuwan Muslim yang muncul akhir-akhir abad ini, itu bisa dikarenakan karena bisa dibilang sebagai ilmuwan itu bisa maju dari pemikiran orang-orang biasanya. Kemudian bukannya merendahkan pemikiran orang-orang Muslim, karena saya juga meyakini bahwa peneliti-peneliti yang ada di Barat sekarang pun semuanya itu berdasarkan dari kajiannya mengenai buku-buku bacaannya, termasuk yang dikeluarkan oleh orang Islam juga. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa pemikiran atau kesukaan orang Muslim untuk membaca suatu hal itu minim, menurut saya seperti itu. Kemudian, mengapa
pada abad-abad ini juga peneliti-peneliti itu banyak yang ada di Barat karena mereka merasa memiliki kompetensi atau pemikiran yang lebih dibanding orang-orang Muslim lainnya. Karena salah satu contohnya gitu, yang pernah saya dengar juga, yang pernah saya kaji dan juga pelajari dulu, bangsa Israel itu bangsa yang diberikan kelebihan oleh Allah dalam hal untuk berpikir gitu. Bukan berarti orang Muslim dalam hal berpikirnya itu kalah, tapi ada sisi di mana orang Muslim itu hanya diberikan patokan hanya ya udah sampai situ saja gitu pemikirannya. Maka dari itu mengapa sampai sekarang ilmuwan-ilmuwan Muslim gitu sedikit gitu abad-abad ini. Bukan berarti merendahkan orang-orang Muslim, tapi itu saya berprasangka karena saya melihat juga teman-teman saya itu dulu ada dia tuh pinter banget, tapi dia itu tidak memiliki kehausan akan untuk menciptakan sesuatu gitu. Karena dia masih berpikir untuk ya udahlah tujuannya untuk ini aja gitu. Tidak selanjutnya apa. Karena kompetisi hanya ya udah gitu. Berbeda terus akhirat sudah gitu. Udah sampai situ, tapi ketika orang barat berpikiran saya harus menjadi orang yang berguna gitu. Karena bisa dibilang gitu orang-orang barat yang ilmuwan itu banyak yang tidak berpikiran untuk ke agama gitu. Itu hanya sebatas pemikiran saya saja. Jika ada kekeliruan mohon diluruskan gitu. Terima kasih. Ya baik, terima kasih ya Yoga Suara. Ajeng ada? Kalau ada silakan boleh menambahkan. Kalau tidak ada kita cukupkan. Ya baik. Mohon maaf karena tadi terkendala lagi jaringan, Pak. Jadi saya baru bisa muncul lagi. Ya mau menambahkan atau dari tadi. Ya silakan sedikit ya. Kenapa peneliti Muslim di abad sekarang kurang muncul atau kurang aktif dalam hal menemukan sesuatu begitu. Jadi di sini karena tadi kaum Muslim ini lebih mengutamakan kesalehan untuk nanti di akhirat daripada maksudnya di dunia gitu. Jadi kaum Muslim sekarang ini lebih mengutamakan itu kesalehan untuk ya di akhirat. Karena tadi pemikiran-pemikiran dari saya juga bukan berarti merendahkan pemikiran dari kaum Muslim ya Pak, tapi memang di sini ini kaum Muslim kurang mempelajari ilmu untuk tujuan rasionalitas seperti orang Barat. Lalu ya, oke. Begitu Pak. Ya siap. Oke, terima kasih ya Ajeng Salsa sudah menambahkan terkait itu. Sebetulnya kalau kita melihat ilmuwan-ilmuwan dulu itu kan penemu kedokteran, aljabar, fisika, orang-orang Muslim muncul. Namun lemahnya di kita adalah tidak dilestarikan hal tersebut. Bahkan nama-nama ilmuwan atau ulama Muslim digantikan dengan yang seolah-olah dia orang Barat. Nah itu ya. Nanti kita terangkan atau kita gambarkan dan kita bahas lebih lanjut oleh narasumber kita ya. Namun untuk sesi diskusi saya tutup sampai di sini karena waktu yang sangat terbatas. Memang menarik ya dalam pembahasan ini banyak argumen dan tadi perspektif dari Ajeng, dari UPA, dari Yoga Suara seperti apa, dan terima kasih juga ya para penanya ada Siti Fatimah dengan Sapna.
Demikian ya untuk sesi diskusi. Sekali lagi terima kasih kepada para penyaji, para penanya dan mahasiswa yang semua. Dan acara selanjutnya kita dengarkan pemaparan dari narasumber kita, Bapak Dr. Kandidat Muhammad Iman Firmansyah, SPDI MAG. Apakah itu Islamisasi yang tadi sempat terlantarkan? Perlukah labelisasi terhadap sains ya, ataukah cukup dengan inti nilai-nilai keislamannya saja? Dan alhamdulillah tadi sudah dipaparkan bagaimana dari sisi filsafatnya, misalkan ada epistemologi, ada ontologi dan aksiologi. Baik, Pak Dr. Muhammad Iman sudah bisa bergabung. Terima kasih Pak Rizdi. Assalamualaikum. Suara saya terdengar. Oh ya, Pak. Ya, waktu dan tempat, ya waktu dan tempat, waktu dan kesempatan dipersilahkan. Suara saya terdengar Pak Rizdi, jelas? Terdengar Pak. Jelas Pak. Ya, terdengar Pak, terdengar. Baik, terdengar. Baik. Dit minta saya mau share screen ya, karena kata beberapa ahli kadang gagasan perlu ditulis. Halo, Dit, host atau siapa nih yang dari pengurus tutorial minta saya bisa share screen? Yang itu di stop dulu. Silakan Pak. Baik. Itunya di multiple share screen biar saya bisa memasukkan. Sudah. Oke. Terima kasih, sudah. Saya ucapkan terima kasih pada luar biasa ya Pak Rizri, kemudian para pengurus tutorial, dan yang saya muliakan para penyaji hari ini, ada Ajeng, ada Upar Suparta, ada Yoga Suara, dan juga para peserta SPAI yang hadir bersama-sama di sini di Tatap Maya FGD ini. Mudah-mudahan semua apa yang diperankan masing-masing ini memiliki satu nilai ibadah. Dan yang saya luar biasa, kok saya jadi serasa minder dalam arti apa yang dipaparkan Upar, Yoga Suara, dan Ajeng itu malah membuat saya takjub. Artinya ada beberapa hal yang menarik dan saya terkaget-kaget dengan pemahaman Anda masing-masing. Oleh karena itu, pemaparan saya tidak untuk mencoba menjawab semua, tapi dalam bahasa metodologi penelitian ini hanya untuk menyambungkan beberapa puzzle saja, melengkapi. Kalau melengkapi berarti ada sisi-sisi lain yang perlu juga dilengkapi oleh Anda semua. Oleh karena itu, saya memiliki prasangka yang sangat positif. Setiap Anda yang hadir di sini, ada 204, barusan 205, tidak hadir satu, ngelok lagi, urusan sinyal, pasti memiliki kontribusi masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa yang pertama, fakta yang harus kita akui adalah negara pada second line, pada posisi kedua, dan banyak dari negara-negara dengan mayoritas muslim itu justru posisinya ini berada pada posisi negara berkembang. Di posisi negara berkembang dalam teori sosiologi, dalam teori psikologi itu biasanya gerak semua langkah kehidupan manusianya lebih pada atau lebih condong pada isi perut daripada memikirkan sesuatu yang membutuhkan rasionalisme yang tinggi.
Oleh karena itu, jangan heran bila saat ini Muslim masih pada posisi ternina-bobokan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan oleh, dalam tanda petik disebut dengan Barat, karena memang pada hari ini bahasanya adalah Islamisasi sains. Kata Walcott, kata siapa itu Maxwell, kata Creswell, kalau Anda baca bukunya tentang amazing writing, bahwa sebuah ide gagasan jika tidak ditulis itu tidak menjadi sempurna dan itu akan hilang dengan sia-sia. Maka saya coba tulis, walaupun PowerPoint-nya kalah lebih bagus daripada yang disajikan oleh Ajeng, yang disajikan oleh Upar, dan disajikan oleh Yogaswara. Tapi mudah-mudahan tulisan saya ini dapat dibaca. Judulnya adalah Di Literasi. Apakah Islam pernah mencapai puncak peradaban? Pernah. 7 itu kegemilangannya sampai abad ke-12, tepatnya 1258 itu akhir dari dinasti Abbasiyah. Dan Al-Ghazali itu lahir pada periode itu dan meninggal di abad ke-13 awal. Nanti di akhir yang saya kutip ada perkataan-perkataan dari Al-Ghazali berkaitan dengan maqasid. Tapi saya mau nanya dulu, Pak Rizli, sampai jam berapa? Sebetulnya sampai jam 16.45, Pak. 5 menit. Saya bacakan saja. Terima kasih, Pak Aris. Yang saya baca ini sampai jam 15. Jam 17. Maaf, ya, tadi itu ternina bobokan sama pemaparan penyajian luar biasa. Padahal ada narasumber yang lebih apa-apa. Enggak. Lebih bagus tadi para penyaji. Ya, Pak. Bagaimana pendekatannya? Pendekatannya apa yang dikatakan oleh Ismail Faruqi dari slide Ajeng dan dikatakan oleh pendekatan dari Upar dan juga dari Yogaswara, bahwa dulu pernah terjadi kemajuan peradaban dengan kolaboratif. Dari mana? Dari transliterasi filsafat Yunani. Bahkan Ibnu Sina itu yang disebut dengan Aristotelian, ya. Sangat pengagum berat Aristoteles. Tapi mengembangkan ilmu itu dibingkai dengan moralitas agama. Nah, ini yang menjadi masalah pada saat kehancuran peradaban Islam. Apakah peradaban Islam pernah hancur? Pernah. Dan sampai sekarang belum memperlihatkan geliatnya. Apa sebabnya? Sebabnya di nomor 2 ini. Kejumudan pemikiran dan peristiwa mihnat yang merajalela. Apa mihnat itu? Itu saling mengkafirkan satu sama lain di dalam Islam sendiri. Karena perbedaan tahiyat, jadi ada 2 masjid. Masjid satu spesialis tahiyat naik turun, dan masjid yang kedua spesialis tahiyat istiqomah. Nah, itu gambaran Muslim di dunia saat ini, terutama di Indonesia. Karena perbedaan tahlil, maka ada 2 masjid. Yang kedua, ada peristiwa termasuk ukhrawi oriented tadi kata Ajeng, ya. Jadi memang seperti itu. Mihnat itu salah satu polanya menjadi ukhrawi oriented yang disebut dengan jumud. Dan yang terakhir kata Profesor Herman Suwardi adalah lemah karsa. Lemah karsa ini diadopsi dari pemikiran Ismail Faruqi yang kemudian Profesor Herman Suwardi menyebutnya dengan kelemah karsa. Kemudian lalu bagaimanakah jika ingin maju kembali? Banyak pendekatan. Ada pendekatan historis kolaboratif seperti dulu pada zaman dinasti Umayyah Abbasiyah, silakan. Tetap role modelnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau misalnya pendekatannya independen konten dan metodologi yang semuanya berasal dari Islam juga silakan. Tapi ini nampaknya agak sedikit absurd. Kenapa demikian? Karena ilmu pengetahuan itu dinamis. Oleh karena itu, jangan menutup diri dari kemajuan ilmu pengetahuan Barat, yang kalau dibingkai dengan moral itu akan lebih bagus. Seperti Ismail Faruqi menyebutkan, tidak jadi masalah
ilmu pengetahuan dari barat. Tapi yang penting bukan sekulernya, dibingkai dengan moralitas. Reasoning Islamisasi itu jangan prasangkanya bahwa kata Islamisasi sains itu adalah proses mengislamkan sains. Jangan ke sini maknanya. Ini akan menjadi sangat teknis, sangat praktis dan tidak memiliki reasoning yang bagus. Sehingga terkesan bahwa ilmu itu perlu diislamkan. Nggak usah seperti itu. Tapi apa yang perlu di dalamnya? Realitanya berasal dari beberapa ilmuwan kontemporer. Salah satunya yang terkenal adalah Ismail Faruqi atau Sardar tadi yang dikutip Ajeng. Apakah di Indonesia ada? Ada tokohnya. Salah satu nama terkenal ini dekat, masih di Bandung kok. Tapi sudah almarhum, kita doakan beliau menjadi husnul khotimah dan masuk surga. Adalah Profesor Herman Suwardi. Jadi kalau Anda baca bukunya itu banyak buku berkaitan dengan Islamisasi sains. Paling tidak ada 4 buku yang perlu Anda literasi, yaitu Sains Tauhidullah, Kognisi Karsanalar, Roda Berputar, Dunia Bergulir, dan lain sebagainya. Ia terkenal barat, kata Ismail Faruqi dan kata itu karena meninggalkan moral agamanya. Sehingga terkesan rasionalismenya murni barat. Dan Islam itu mundur karena tidak berpegang teguh pada pesan moral agamanya. Pesan moral agamanya nanti saya jelaskan pada pembahasan Al-Ghazali. Kalau Anda penasaran, coba baca bukunya. Pokoknya seru lah kalau baca buku beliau. Seolah-olah kita berada di dalamnya dan seolah-olah kita menjadi dipaksa untuk menjadi ilmuwan. Dari mana sih asal muasalnya? Beberapa ilmuwan barat mulai mengkritisi sebenarnya. Jadi kata Islamisasi sains itu bukan hal yang baru dan bukan dari Muslim sebenarnya. Tapi dari barat itu sendiri. Jadi orang barat mengkritisi rasionalisme yang dikembangkan oleh barat. Jadi bukan pada produk, hati-hati, tapi pada cara barat memandang dari ilmu itu dan menghasilkan ilmu. Ini yang jadi masalah. Sehingga kalau kata Yogaswara tadi menyebutkan ontologisnya, ontologis itu hakikat. Epistemologis itu bagaimana caranya, metodologi disebutnya, dan aksiologis itu untuk apa. Sehingga terjadi penggiringan rasionalisme murni itu menjadi rasionalisme barat. Namun karena mereka maju karena meninggalkan moralitas agamanya, Anda bisa baca bagaimana historis hikayat, bukan hikayat ya, kalau hikayat bahasa Arab Pak Rizlis lebih paham. Historis dari Martin Luther, kemudian John Locke, itu ada di sini. Jadi mereka itu karena terkungkung oleh doktrin-doktrin agamanya, maka mereka mengatakan kalau seperti ini kita menjadi mundur dan terbelakang. Islam menjadi semakin maju. Maka kemudian mereka keluar dari anomali, dari kungkungan itu. Tapi yang jadi masalah adalah rasionalismenya ini, pijakannya, yang nihil moralitas, karena mereka keluar dari kungkungan agama. Sehingga apa kata Thomas Kuhn, ini namanya Thomas Kuhn, penulis ini, jadi Anda silakan, senang pokoknya baca buku ini. Mudah-mudahan di e-book ada, Anda bisa download gratis. Ini yang terjadi adalah terjadi anomali-anomali. Perpindahan paradigma sains dari satu ke paradigma yang lain. Jika pada saat itu sains menjadi tidak berguna dan tidak bermanfaat bagi Barat, maka dia terus beralih. Jadi dalam hal ini Anda kalau ingin paham asal-muasal dari Islamisasi sains yang digemburkan oleh Ismail Faruqi, maka bisa baca bukunya Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolution, dan kemudian dari Richard Tarnas, ya, The Passion of the Western Mind. Di sini ada 2 buku yang luar biasa. Akhirnya bagaimana? Bagi rasionalisme murni, kehidupan adalah segalanya. Maka ini yang jadi masalah, aksiologisnya. Maka di ontologisnya, maka memperkaya diri dengan cara apapun dibingkai dengan rasionalisme adalah sah. Jadi hakikatnya itu.
Yang kedua, eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam dari negara-negara yang peradabannya masih rendah atau kayak tulisnya versi mereka. Ini epistemologisnya. Jadi berbau investasi, dalih-dalihnya, tapi justru menghancurkan. Yang ketiga, ini dari aksiologisnya, tujuannya jelas, ingin menguasai, menjadi digdaya atau super, dan yang paling parah adalah nihil moralitas. Sehingga di sini yang dikontrol dari segala peradaban adalah core-nya atau kata Upar Suparta itu, word view-nya itu kalau kata Profesor Ahmad Tafsir itu adalah keimanan. Kontrol sentral dari seluruh perkembangan peradaban itu ya dari keimanan, sehingga nanti akan ditemukan di jawabannya di Al-Ghazali. Coba literasi lahirnya sekularis ya, yang memulai kemajuan peradaban barat di abad 17 sampai 18. Bukan majunya, tapi ini memulainya. Kalau tidak salah sekitar abad 1779 Masehi. Reasoning Islamisasi yang direkomendasi, ini saya rujuk pada pendapat Al-Ghazali. Nama lainnya Sang Hujatul Islam, penulis kitab Babon ya, Ihya Ulumuddin, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Kenapa? Karena pernah mati, sehingga muncul kejemudan pemikiran. Bahwa fungsi pertama makosid dari agama, adalah Islam, adalah iman dari seluruh pengembangan peradaban. Dan, ini kata Al-Ghazali itu, harta adalah fungsi yang paling terakhir. Jadi jika tadi dengan rasionalisme barat itu adalah harta kekayaan duniawiyah menjadi paling pertama, justru dalam Islam, menurut Al-Ghazali, itu berbalik. Letakkan keimanan di pertama, fungsi pertama yang paling asasi, dan simpan harta itu di paling terakhir. Tapi Al-Ghazali tidak menafikan harta itu memang penting. Kalau tadi kata Ajeng, Muslim terlalu saleh, mungkin terlalu saleh individual sehingga tidak terlalu soleh secara sosial. Sehingga dia rajin ke masjid, tapi begitu tetangganya membutuhkan sesuatu, agak kelabakan karena tidak punya apa-apa untuk membantunya. 3 di antara paling awal dan yang paling akhir dari kehidupan dan yang paling akhir, jadi di antara iman dan harta itu adalah kehidupan, akal dan keturunan. Al-Ghazali menempatkan itu paling penting. Keimanan, kehidupan, akal, keturunan, dan yang terakhir harta. Jadi esensi dari ikhtiar duniawiyah adalah pemerataan. Nah ini yang tidak dimiliki. Kesejahteraan dan berkeadilan. Core values centernya adalah keimanan. Jadi ini yang dikatakan oleh Upar tadi. Nah ini terakhir, slide terakhir. Karena sudah habis ya, sebenarnya 3 menit lebih, 2 menit lagi lah Pak Resris ya. Akhirnya apa? Ada nilai-nilai universal yang harus dipegang oleh penuntut ilmu, termasuk Upar bila di fisika, Yogaswara bila di bahasa, Ajeng bila di teknik, dan yang lainnya di sosial. Ada nilai-nilai universal yang harus dipegang oleh penuntut ilmu dan para ilmuwan sebagai pengikat moralitas implementasi ilmu pengetahuan itu. Teknologi dan seni, yakni nilai universal absolut agama, nilai-nilai Islam. Sehingga dia boleh seorang ahli fisikawan, tapi ketika menghasilkan teori-teori fisikanya, dia berlandaskan pada moralitas agama. Itu yang dikatakan esensi dari Islamisasi sains. Jadi, terakhir, mari kita sensitif. Sensitif dalam arti quote-nya adalah dengan perubahan. Jadi kita jangan terlalu a priori dengan kemajuan dinamika zaman ini, tapi kita juga jangan lepas dari core-nya. Mari sensitif dengan perubahan dengan 3 literasi yang kini berkembang di dunia. Yang pertama literasi teknologi. Kita harus melek teknologi. Dan jangan salah, teknologi bukan TikTok saja. Kita malah terlihat teknologi hasilnya adalah yang berkembang banyak sekarang ya, itu menjadi sangat penyempitan makna dari penggunaan teknologi.
Yang kedua adalah literasi digital, dan yang paling penting diikat dengan literasi humanitar. Itu adalah moral sebagai worldview atau core center dari seluruh pengembangan peradaban. Jadi tidak mustahil jika kita menguasai ketiga literasi ini, Islam kembali maju. Tapi, kata Profesor Herman Suwardi, harus disertai dengan karsa yang kuat. Jadi jangan sampai buat apa harta terlalu banyak, toh tidak dibawa mati. Itu kuat-kuat yang salah, jangan dituruti. Muslim yang kuat, kata Nabi, adalah muslim yang kuat keyakinannya dan saya bangga dengan kekayaannya itu, dan kekayaannya dipergunakan untuk kesalehan sosial. Itu barangkali Pak Rizdi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi pemicu di teman-teman yang lain untuk mengeksplorasi bahwa dunia semakin bersaing sekarang, esok, dan di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Ken Iman Firmansyah SPDI MAG yang telah memaparkan kelengkapan atau sebagai pelengkap dari pematerian pada kesempatan hari ini. Saya tidak akan menyimpulkan, ya, Anda bisa menyerap dan bisa mengembangkan di kemudian hari, tentu dalam di tema penerapan Islamisasi Sains dalam beragam disiplin ilmu. Anda bisa lebih berkiprah untuk memberikan warna Islam di dalam disiplin ilmu yang Anda geluti saat ini. Baik, karena waktu juga tidak terasa hampir pukul 17, tentu karena menariknya pembahasan pada kesempatan hari ini, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita, Bapak Muhammad Iman Firmansyah, kemudian para penyaji kita, Ajeng Salsa, Upar Supata, dan Yoga Suara Permana. Tidak lupa saya terima kasih kepada para panitia, pengurus tutorial SAI, dan yang saya banggakan, terima kasih yang setinggi-tingginya pada para mahasiswa dari EPOK, PBS, FMIPA, dan EPTK. Sebelum diakhiri, saya ingin dengar sekali lagi tentang jargon, ya, tutorial. Silakan di unmute mic-nya. Ya, udah di unmute ya. Saya bilang sekarang. Tutorial SPAI. Kuliah cerdas, kerja ikhlas, selalu istiqomah. Allahu Akbar. Terima kasih. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Rizky Sarinugraha dari Prodi IPAI sebagai moderator. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan terima kasih atas segera partisipasi Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dit, terima kasih ya. Saya izin live ya, Dit ya. Terima kasih Pak dan teman-teman. Ya, terima kasih. Saya live juga Pak Iman dan yang lainnya. Izin live ya Pak Riz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.